of the spring, the eye of the night. You're the lady of my dreams. Yeah, my life, where you push me slowly up and down. Baby, let me kiss your sexy body. Makalah dengan judul Metode Harga Pokok Pesanan. A. Pendahuluan. Dalam kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan informasi biaya yang akurat untuk menentukan jual produksi serta menilai efisiensi operasionalnya. Informasi mengenai biaya ini sangat penting agar perusahaan dapat mengendalikan pengeluaran dan memperoleh laba yang optimal. Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi adalah metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Artinya, setiap pesanan memiliki karakteristik, spesifikasi, serta biaya produksi yang berbeda. Oleh karena itu, perhitungan biaya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing pesanan agar hasilnya lebih akurat. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian metode harga pokok pesanan. Yang kedua, pencatatan metode harga pokok. Yang ketiga, jenis-jenis metode harga pokok. Yang keempat, unsur biaya dalam metode. Yang kelima, masalah penerapan. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan konsep metode. Yang kedua, memahami proses perhitungan harga pokok. Yang ketiga, mengetahui unsur biaya. Yang keempat, perbedaan dengan metode proses. Yang kelima, gambaran penerapan perusahaan. Pembahasan A. Pengertian metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah metode untuk memproduksi produk dan menentukan harga pokok produk perusahaan berdasarkan pesanan dari konsumen. B. Pencatatan mode harga pokok pesanan. 1. Akuntansi biaya bahan baku. A. Untuk pemilihan bahan baku dicatat dengan jurnal menggunakan metode perpetual, yaitu persediaan bahan baku dicatat di kredit, utang usaha atau kas dicatat di debit. Menggunakan metode perpetual pembelian dicatat di kredit, utang atau usaha kas dicatat di debit. B. Untuk penggunaan bahan baku, barang dalam proses dicatat di debit, persediaan bahan baku dicatat di debit. 2. Akuntansi biaya tenaga kerja. A. Untuk mencatat biaya tenaga kerja terutang, gaji dan upah dicatat di kredit, utang gaji dan upah dicatat di debit. B. Untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja, barang dalam proses dicatat di debit, BOP sesungguhnya dicatat di kredit, biaya administrasi dan umum dicatat di debit, biaya pemasaran dicatat di kredit, gaji dan upah dicatat di kredit. 3. Akuntansi biaya overhead pabrik. Dalam harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan sebelum proses produksi berjalan. A. Untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, BOP sesungguhnya dicatat di kredit, macam-macam biaya dicatat di debit. B. Untuk mencatat pembebanan BOP adalah barang dalam proses dicatat di kredit, BOP yang dibebankan dicatat di debit. C. BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya. BOP yang dibebankan dicatat di debit, BOP sesungguhnya dicatat di debit. 4. Barang jadi. Pencatatan barang jadi didasarkan kepada pesanan-pesanan yang telah selesai diolah oleh perusahaan. Dengan demikian, harga pokok barang jadi didasarkan kepada harga pokok tiap pesanan yang selesai diolah oleh perusahaan, maka besarnya harga pokok tersebut dapat dilihat di kartu harga pokok.
persediaan barang jadi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 5. Pencatatan persediaan barang dalam proses. 6. Pencatatan penyerahan barang kepada pesanan. 7. Pencatatan harga pokok penjualan. Jenis-jenis metode harga pokok pesanan. Yang pertama, metode harga pokok pesanan berdasarkan pesanan tunggal. Yang kedua, metode harga pokok pesanan berdasarkan pesanan ganda. Yang ketiga, metode harga pokok pesanan berdasarkan cara penentuan biaya. Yang terakhir, metode harga pokok pesanan berdasarkan waktu pencatatan biaya. D. Unsur-unsur metode harga pokok pesanan. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. E. Masalah-masalah harga pokok pesanan. 1. Biaya bahan baku. Unsur harga pokok bahan baku, penentuan harga pokok bahan baku, sisa bahan, produk pusat. 2. Biaya tenaga kerja. 1. Tenaga kerja langsung. 2. Tenaga kerja tidak langsung. F. Kelebihan dan kekurangan metode harga pokok pesanan. A. Kelebihan metode harga pokok pesanan ada 4, yaitu penetapan harga jual yang akurat. 2. Pengendalian biaya profitabilitas. 3. Pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Penilaian persediaan yang tepat. 5. Fokus pada spesifik pelanggan. B. Kekurangan metode harga pokok pesanan ada 3, yaitu kompleksitas akuntansi. 2. Memakan waktu dan biaya. 3. Hanya fokus pada pesanan tertentu. Kesimpulan, metode harga pokok pesanan job operators adalah sistem akuntansi biaya yang dirancang khusus untuk perusahaan yang menjalankan produksi berdasarkan pesanan atau menghasilkan produk yang bersifat unik dan dapat berbedakan dari satu pesanan dan pesanan lainnya. Inti dari metode ini adalah pengumpulan biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pribadi secara terpisah untuk setiap pesanan atau proyek.